Hai semua, kembali lagi bersama aku di Nuansa Cerita. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus yang sudah lama sekali, yaitu pembunuhan Brigadir Yosua. Siapa yang tidak mengenal Brigadir Yosua? Ajudan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo yang sekarang sudah nonaktif dan menjalani penahanan khusus di Makobrimob Kelapa Depok, Jawa Barat ini tewas karena penembakan oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdy Sambo. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Awal mula kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yang akrab disapa Brigadir J, meletus ke permukaan pada suatu hari di bulan Juli tahun 2022, tepatnya tanggal 8, dan langsung mengguncang fondasi institusi kepolisian Republik Indonesia. Berita pertama yang beredar menyatakan bahwa ia tewas dengan luka tembak di dalam kompleks rumah dinas atasannya sendiri, Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, yang terletak di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Versi resmi yang awal kali dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu dalam tubuh institusi tersebut menyuguhkan sebuah narasi yang dramatis dan penuh kecurigaan. Mereka menyebutkan bahwa kematiannya adalah hasil dari sebuah insiden baku tembak yang spontan dan mematikan dengan rekannya, Baradae. Latar belakang dari insiden tersebut, menurut narasi ini, adalah karena Brigadir J kedapatan sedang melakukan pelecehan terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati, yang kemudian memicu amarah Baradae. Namun, cerita ini sejak awal sudah diwarnai dengan banyak tanda tanya dan kejanggalan, terutama dari keluarga Brigadir J yang tidak percaya bahwa sang brigadir akan melakukan tindakan sebagaimana yang dituduhkan. Mereka menduga ada sesuatu yang jauh lebih kelam dan terstruktur di balik layar kematiannya, sebuah dugaan yang pada akhirnya terbukti benar. Dengan narasi resmi yang penuh lubang itu beredar, tekanan publik dan desakan dari keluarga Brigadir J mulai membuahkan hasil. Menyadari kompleksitas dan betapa rapuhnya cerita yang beredar, pimpinan Polri pun mengambil langkah tegas dengan membentuk sebuah tim gabungan pencari fakta atau yang disingkat TGPF. Tim khusus ini diharapkan dapat mengurai benang kusut yang menyelimuti kematian Brigadir J dengan pendekatan yang lebih independen dan transparan. Di bawah sorotan kamera media yang tak henti-hentinya, TGPF pun mulai bekerja. Mereka segera menemukan ketidaksesuaian yang sangat mencolok antara cerita resmi yang beredar dengan bukti-bukti fisik di lapangan. Salah satu titik terang sekaligus titik gelap dalam penyelidikan adalah sistem pengawasan CCTV di lokasi kejadian. Investigasi mengungkap fakta mengejutkan bahwa rekaman CCTV pada hari itu ternyata sengaja dimatikan dan datanya dihapus. Sebuah tindakan yang sangat mencurigakan dan mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk mengubur jejak kejadian sebenarnya. Bukti ini, yang seharusnya menjadi kunci utama, justru berubah menjadi bumerang yang memperkuat dugaan adanya konspirasi. Tidak berhenti di situ, analisis laboratorium terhadap jejak tembakan dan posisi tubuh korban juga sama sekali tidak mendukung skenario baku tembak yang digembar-gemborkan sebelumnya. Semua temuan yang bertolak belakang inilah yang kemudian membawa TGPF pada satu kesimpulan awal yang mengguncang, kematian Brigadir J sangat mungkin bukanlah sebuah insiden spontan, melainkan sebuah eksekusi yang telah direncanakan dengan matang. Dengan rapuhnya fondasi kebohongan yang dibangun, kebenaran mulai terkuak melalui kesaksian kunci yang mengubah segalanya. Baradae, yang dalam narasi awal dicitrakan sebagai pihak yang terlibat baku tembak dengan Brigadir J, mengambil langkah berani untuk membeberkan fakta sebenarnya di hadapan persidangan. Dalam kesaksiannya yang menggemparkan, ia mengaku bahwa dirinya hanyalah seorang pelaksana atau eksekutor yang bertindak di bawah perintah langsung dari Ferdy Sambo. Dengan rinci, Baradae memaparkan bagaimana Sambo secara sistematis telah merencanakan pembunuhan itu, termasuk memaksanya untuk menembak Brigadir J. Lebih jauh, kesaksiannya juga mengungkap dimensi lain yang tidak terduga dengan menyebutkan bahwa Sambo melakukan semacam ritual tertentu sebelum peristiwa penembakan terjadi. Ia menuturkan bahwa Sambo membacakan doa-doa khusus dengan maksud untuk menyatukan pikiran mereka dalam konspirasi gelap ini. Pengakuan yang disertai unsur spiritual ini tidak hanya meruntuhkan seluruh bangunan cerita fiksi yang telah dibuat, tetapi juga semakin mengukuhkan dugaan adanya niat jahat yang terencana dengan melibatkan unsur psikologis dan keyakinan untuk memperkuat ikatan dalam kejahatan mereka. Setelah tembok kebohongan itu runtuh, motivasi di balik tindakan keji ini pun mulai terungkap sedikit demi sedikit. Ferdy Sambo, seorang perwira tinggi yang seharusnya menjadi penjaga hukum,
justru terungkap sebagai otak intelektual dari pembunuhan ini. Melalui proses persidangan, jaksa penuntut umum mengemukakan bahwa akar permasalahannya berasal dari perasaan dendam dan kebencian yang mendalam dalam diri Sambo. Sumber kebencian itu diduga kuat karena Sambo merasa bahwa Brigadir J, yang merupakan pengawal pribadinya, mengetahui terlalu banyak rahasia sensitif mengenai kehidupan pribadinya. Informasi rahasia yang dimaksudkan diduga berkaitan dengan perselingkuhan yang dilakukan Sambo, sebuah aib yang sangat ia takutkan untuk tersebar dan merusak reputasi serta karirnya yang cemerlang. Rasa tidak suka itu kemudian berubah menjadi ketakutan yang irasional, di mana Sambo menganggap Brigadir J bukan lagi sebagai anak buah yang setia, melainkan sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Motif ini menunjukkan sebuah paradoks yang kelam, di mana seorang pemimpin justru membunuh orang kepercayaannya sendiri hanya karena diliputi oleh rasa paranoid dan keinginan untuk melindungi citra semu yang dibangunnya. Dengan terbongkarnya konspirasi tersebut, proses hukum pun bergulir dan menjadi tontonan nasional yang menyedot perhatian luas. Ferdy Sambo, sang otak intelektual, bersama dengan istrinya, Putri Chandrawati, serta sejumlah oknum polisi lainnya seperti Ricky Rizal dan Baikuni Wibowo, akhirnya menghadapi kursi pesakitan di pengadilan. Persidangan yang digelar secara terbuka itu berhasil mengungkap betapa rumit dan terstrukturnya jaringan konspirasi yang mereka rajut. Terungkap bagaimana mereka dengan sengaja merusak dan menghilangkan barang bukti penting, mulai dari mematikan sistem perekam CCTV hingga menghapus rekaman yang ada. Mereka juga secara aktif menyusun sebuah narasi palsu yang koheren untuk dibawa dan diingat oleh semua pihak yang terlibat, menciptakan sebuah kebohongan yang hampir sempurna. Di tengah persidangan, Putri Chandrawati bahkan mengaku mendapatkan semacam firasat atau wisik, yang mendorongnya untuk melaporkan tindakan pelecehan yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Pengakuan tersebut justru semakin memperkuat kesan bahwa skenario palsu telah dirancang sedemikian rupa, dengan memanfaatkan keyakinan personal untuk membenarkan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Dampak yang ditimbulkan oleh kasus ini terhadap institusi kepolisian Republik Indonesia sungguhlah besar dan bersifat mendalam. Peristiwa ini menjadi ujian berat bagi kredibilitas, integritas, serta akuntabilitas institusi yang seharusnya berdiri di garda terdepan penegakan hukum. Masyarakat luas menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana oknum-oknum yang berseragam dan diemban tugas mulia justru mampu memutarbalikkan fakta, menyalahgunakan kewenangan, dan berusaha menutupi sebuah kejahatan dengan berbagai cara. Keterlibatan sejumlah personel dalam rangkaian konspirasi ini menciptakan krisis kepercayaan publik yang sangat parah. Gelombang kekecewaan dan kemarahan masyarakat memaksa pimpinan tertinggi Polri untuk mengambil langkah-langkah korektif yang tegas dan nyata. Berbagai langkah reformasi internal pun dijalankan, termasuk mencopot sejumlah pejabat yang diduga terlibat dalam upaya penutupan kasus, serta menyatakan komitmen kuat untuk transparansi dalam proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini memaksa institusi untuk bercermin dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan budaya kerja di dalam tubuhnya sendiri. Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan penuh ketegangan, vonis akhirnya dijatuhkan kepada para terpidana. Ferdy Sambo, sebagai dalang utama, menerima hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati, sebuah keputusan yang langka untuk seorang perwira tinggi polisi. Putri Chandrawati, yang perannya dalam merancang skenario palsu dinilai sangat signifikan, dihukum penjara selama 20 tahun. Sementara itu, Ricky Rizal dan Baikuni Wibowo yang terlibat aktif dalam konspirasi dan penghilangan barang bukti juga tidak luput dari keadilan, mereka menerima hukuman penjara yang cukup berat. Berbeda dengan mereka, Baradae yang meskipun merupakan pelaku langsung, karena perannya yang kooperatif selama persidangan dan kesediaannya untuk menjadi justice kolaborator atau pelapor justisi, mendapatkan pertimbangan khusus dari hakim. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun, vonis yang lebih ringan dibandingkan dengan para perencana lainnya. Keputusan-keputusan pengadilan ini, meskipun tidak sepenuhnya meredam seluruh suara publik, dipandang sebagai sebuah langkah maju yang signifikan dalam menegakkan supremasi hukum dan menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal dari jerat keadilan. Di balik gema persidangan dan hiruk-pikuk pemberitaan media, tersimpan duka yang tak ternilai bagi keluarga yang ditinggalkan. Kematian Brigadir J bukan sekadar hilangnya seorang anggota polisi, melainkan kepergian seorang anak, seorang suami, dan seorang ayah dari kehidupan mereka.
Rasa kehilangan itu semakin terasa pahit karena datang dalam bentuk kekerasan yang direncanakan oleh orang-orang yang seharusnya dapat dipercaya. Perjuangan keluarga Brigadir J untuk mengungkap kebenaran, meski diwarnai tantangan dan tekanan yang luar biasa, menjadi simbol keteguhan hati masyarakat kecil dalam melawan ketidakadilan. Dukungan publik dan liputan media yang tak kenal lelah menjadi kekuatan bagi keluarga untuk terus bertahan, memastikan bahwa kasus ini tidak tenggelam dalam manipulasi kekuasaan. Meski keadilan telah dijatuhkan, luka di hati keluarga tetap membekas, mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap kasus hukum yang besar, ada cerita manusia biasa yang hidupnya berubah selamanya. Secara keseluruhan, kasus pembunuhan Brigadir J telah melampaui batas sebagai sebuah tindak kriminal biasa, dan berubah menjadi sebuah cerita suram tentang konspirasi dan penyalahgunaan wewenang. Peristiwa ini telah membuka tabir betapa dalamnya masalah yang dapat terjadi ketika penegak hukum justru menjadi pelaku kejahatan yang memanipulasi sistem untuk kepentingan pribadi. Kasus ini menjadi titik balik yang penting bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi institusi penegak hukum, karena memberikan pelajaran yang mahal tentang betapa vitalnya nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang harus dijunjung tinggi. Kisah ini akan terus tercatat dalam sejarah sebagai pengingat yang kuat tentang bahaya yang mengintai ketika kekuasaan tidak dikontrol dengan baik, dan bagaimana sebuah perjuangan kolektif dari masyarakat, media, dan elemen negara yang bersih dapat membongkar kebohongan dan menuntut keadilan, meski melalui jalan yang berliku dan penuh rintangan. Maka, pelajaran terbesar dari tragedi ini adalah bahwa keadilan harus terus diperjuangkan, dijaga, dan dikawal, karena diam hanya akan memberi ruang bagi kegelapan untuk kembali berkuasa, seperti dia yang diam-diam bermain dengan orang lain di belakang. Selamat malam dan terima kasih telah meluangkan waktu di sini walau pada akhirnya akan ada perpisahan. Jangan lupa untuk melihat video-video lainnya dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.